Hai semuanya, selamat datang kembali di Sharing Something. Kali ini di Sharing Something aku mau ngebahas tentang tetap waras di masa PSBB. Kenapa aku ambil tema ini? Karena baru-baru ini pemerintah mengumumkan bahwa akan diberlakukan lagi PSBB di Pulau Jawa dan Bali dimulai pada tanggal 11 Januari sampai dengan 25 Januari 2021. Nah, ini pasti teman-teman bingung ya, kenapa diberlakukan ini? Karena jumlah pasien positif COVID-19 di Pulau Jawa dan Bali meningkat pesat. Nah, teman-teman, untuk teman-teman yang bekerja di kantor pasti sudah paham dan sudah tahu betul bahwa teman-teman pasti akan diberlakukan peraturan work from home. Di sini saya mau kasih beberapa tips untuk teman-teman dapat menikmati pekerjaan-pekerjaan kantor yang dikerjakan di rumah. Yang pertama, saya sarankan teman-teman menyiapkan ruangan khusus untuk bekerja. Jadi, jangan digabung dengan kegiatan-kegiatan rumah tangga lainnya. Misalnya, teman-teman menyediakan satu kamar khusus untuk melakukan pekerjaan kantor yang dikerjakan di rumah. Dan pastikan ruangan itu bersih dan tertata rapi agar teman-teman nyaman dalam mengerjakan pekerjaan kantor. Untuk selanjutnya, teman-teman dapat menyiapkan earphone atau headset untuk dapat teman-teman pakai ketika teman-teman mengikuti meeting online dengan klien atau dengan pimpinan teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya earphone dan headset ini juga dapat teman-teman gunakan ketika teman-teman sedang mengerjakan pekerjaan offline. Mungkin karena kebisingan yang terjadi di rumah, teman-teman jadi tidak konsentrasi. Saya sarankan untuk menggunakan earphone atau headset dan putarlah beberapa musik instrumental agar teman-teman rileks dalam mengerjakan pekerjaan kantor tersebut. Dan jangan lupa teman-teman siapkan cemilan-cemilan sehat agar teman-teman tidak bosan dalam mengerjakan pekerjaan kantor di rumah. Selanjutnya, teman-teman jangan lupa selesaikan pekerjaan kantor dengan tepat waktu. Teman-teman yang memiliki tanggung jawab pekerjaan kantor di rumah, saya sarankan untuk menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin agar waktu ke teman-teman tidak terbuang percuma dan teman-teman dapat menggunakan waktu tersebut untuk bercengkrama dengan keluarga. Nah, teman-teman, selanjutnya untuk teman-teman yang bekerja dari rumah, perhatikan waktu istirahat teman-teman dan jaga atur pola makan teman-teman. Jangan kebablasan karena di rumah terus teman-teman pola makannya jadi berantakan. Teman-teman tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku selama masa PSBB. Selanjutnya, aku mau kasih tips untuk para orang tua yang memiliki anak usia sekolah. Pasti para orang tua kemarin sudah berharap bahwa di awal tahun 2021 anak-anak sudah bisa untuk menjalani sekolah tatap muka. Namun setelah diumumkannya PSBB yang akan diberlakukan nanti, pasti harapan para orang tua ini pupus ya. Saya juga sebagai orang tua, namun saya belum memiliki anak usia sekolah, saya turut prihatin dan saya mau kasih solusi beberapa tips untuk para orang tua yang mengalami kesulitan dalam mendampingi anak belajar daring. Yang pertama, mungkin waktu aktivitas rumah tangga berbenturan dengan waktu anak-anak yang harus hadir atau harus didampingi untuk belajar daring. Mungkin salah satu kegiatan yang saya ambil contoh adalah ketika ibu-ibu yang harus pergi ke pasar untuk belanja kebutuhan harian atau kebutuhan dapur. Di sini saya mau kasih tips bahwa ibu-ibu dapat menggunakan aplikasi belanja online. Di sini sudah banyak banget tersedia aplikasi untuk menawarkan jasa belanja online. Jadi nanti ibu-ibu tinggal pilih aja beberapa aplikasi yang cocok dengan kebutuhan-kebutuhan yang ibu-ibu perlukan. Nah, selanjutnya ketika ibu-ibu atau bapak-bapak sudah menggunakan aplikasi belanja online, otomatis satu waktu pekerjaan rumah tangga itu bisa dipangkas dan dapat digantikan dengan sesi mendampingi anak belajar daring. Nah, dalam belajar daring ini, pemahaman anak-anak tidak seperti pemahaman pada saat sekolah tatap muka. Jadi, jangan menekan anak-anak untuk dapat langsung mengerti materi yang disampaikan oleh para pihak pengajar. Nah, di sini saya mau kasih saran untuk ibu-ibu dan bapak-bapak untuk menambah stok kesabaran dan keikhlasan dalam mendampingi anak-anak kita belajar dari rumah. Selanjutnya, untuk waktu dan pola makan anak itu juga harus tetap diperhatikan. Jangan sampai ketika anak-anak belajar dari rumah, pola makan mereka jadi
tidak teratur. Jadi pola makan dan pola istirahat anak-anak itu harus tetap diperhatikan. Kemudian berikan anak kesempatan untuk refresh pikiran mereka seperti mereka diberikan waktu untuk main game atau diberikan waktu untuk istirahat, seperti itu. Nah, untuk orang tua, saya mau kasih tips untuk agar anak nggak bosan belajar daring sambil belajar itu, siapkan cemilan-cemilan sehat yang dapat anak-anak nikmati sambil belajar. Jadi cemilan yang ringan-ringan aja, yang nggak bikin ibu-ibu dan bapak-bapak repot. Seperti buah-buahan, atau mungkin jus, atau mungkin puding, seperti itulah. Agar anak-anak kita tetap nyaman dan enjoy dalam belajar daring dari rumah. Oke, selanjutnya untuk kalian yang kebiasaan nongkrong atau kebiasaannya meeting, aktivitas sehari-harinya bertemu klien di restoran atau di kafe, nah kali ini juga akan merasakan dampaknya karena jumlah kapasitas pengunjung restoran itu dibatasi sebesar 25% saja. Jadi ketika teman-teman datang ke restoran dan restoran itu tetap buka namun teman-teman tidak bisa dilayani untuk dine-in, saya mohon pengertiannya teman-teman untuk tetap menerima kebijakan tersebut karena ini adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi kegiatan sosial masyarakat di tempat-tempat umum. Nah, solusinya adalah teman-teman dapat mengalihkan proses meeting dengan klien yang biasanya bertatapan langsung, teman-teman bisa mengajak klien meeting via internet, jadi meeting online lah istilahnya. Rata-rata di sini para pengguna jasa tuh menggunakan aplikasi meeting Zoom ya. Jadi teman-teman bisa mengalihkan atau mensiasati proses bisnis teman-teman dengan menjalani meeting online aja. Jangan memaksakan diri untuk melakukan pertemuan bisnis secara langsung, sementara kondisi daerah Pulau Jawa dan Bali ini dalam kondisi yang kurang baik. Untuk teman-teman yang terbiasa mengajak keluarga untuk makan di luar, makan di restoran, ini juga berlaku ya. Jadi mungkin bisa disiasati dengan mengadakan makan bersama di rumah dengan memesan makanan-makanan favorit teman-teman yang biasa dikonsumsi langsung di restoran, itu bisa di delivery order saja dan nikmati bareng keluarga di rumah. Mungkin bisa bikin satu kegiatan kayak barbecue atau bisa piknik ala-ala gitu di belakang rumah, diatur, bisa makan bareng tapi menunya menu restoran agar mungkin agak merasa seperti refresh lah gitu. Nah, selanjutnya buat teman-teman yang kemarin sudah merencanakan untuk menikmati liburan bareng keluarga yang berwisata ke tempat-tempat wisata, karena rata-rata saya lihat postingan itu sudah ada banyak teman-teman yang mengunjungi tempat-tempat wisata. Namun ketika dikeluarkan anjuran ini, anjuran PSBB, maka otomatis kunjungan tempat-tempat wisata itu pasti akan diberhentikan. Saya menyarankan teman-teman untuk mengajak seluruh keluarga untuk berwisata digital dulu. Nah, misalnya teman-teman bisa mengunjungi situs-situs website pariwisata dan sambil mengedukasi kepada anak-anak teman-teman, anak-anak kita semua, diedukasi beragam informasi pariwisata yang ada di Indonesia. Jadi nggak hanya tempat-tempat wisata yang ada di dekat daerah teman-teman, mungkin teman-teman juga dengan wisata digital ini teman-teman juga bisa mengakses informasi pariwisata di daerah-daerah lain yang mungkin teman-teman masih belum paham dan anak-anak teman-teman juga masih belum tahu. Seperti itu. Jadi kali ini tips dari saya, tetap bersyukur dan menjalani segala keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan jangan lupa teman-teman jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa kalau keluar dan ke tempat-tempat umum gunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Buat semuanya jaga kesehatan. Untuk semua pasien COVID-19 yang sedang berjuang dalam masa penyembuhan, saya doakan untuk semuanya cepat sembuh dan cepat sehat kembali. Semoga COVID ini cepat berlalu dan kita bisa menjalani aktivitas dengan normal kembali. Sampai bertemu lagi di sharing something selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.